Halo semuanya, kali ini saya kedatangan tamu spesial bernama Sarah Kiel. Siapa sosok Sarah? Simak selanjutnya. Banget ya. Makasih. Gila. Sarah dikenal sebagai wanita cantik, asal Gresik, tapi tinggal Jakarta ya? Iya, tinggal Jakarta. 23 Maret 96, berarti sekarang 24 tahun. Masih jomblo? Iya. Oke. Terus selain sebagai pebisnis, Sarah juga merupakan influencer dan selebgram. Dan aktif juga berbagi di berbagai sosial media. Terus Sarah juga merupakan CEO dari 6 bisnis restoran yang ada di Malang, Surabaya, Jakarta, sama Bali. Oke, kalau boleh tahu, boleh nggak sebutin sekarang bisnisnya apa aja? Terus jalanin apa aja sih? Kan ada restoran dan macam-macam ya gitu. Kalau sekarang sih gue lebih ini sih, gue basicnya food and beverage. Terus sekarang lebih beranak ke ini sih, produk sih. Jadi pertama gue ada resto fine dining. Namanya apa namanya Astep Bistro. Oh, di Jakarta? Malang kalau di Malang. gitu. Oke. Terus ada mie bangcat untuk yang makanan ringannya. Jadi kayak dia tuh lebih konsepnya murah sih. Oke. Ya, terus ada saya taichan juga. Oh, buat anak muda. Anak-anak muda itu yang kayak konsepnya tuh lebih ke segmentednya anak-anak muda, dari anak-anak SMP, SMA, kuliah. Sebenarnya semua orang bisa makan di sana sih, tapi bukan fine dining gitu. Oke. Jadi kayak daily Oke. food aja. Itu di Jakarta? Di Jakarta sama Oke. di Malang. Di Malang. Oh, 2 Surabaya cabang. juga sih. Oh, ada 3 beberapa cabang. cabang. Apa ada 3.000 cabang? Enggak. Oke. Ada beberapa cabang. Sip. Iya, Terus? sama produk sih, kecantikan. Produk kecantikan, Iya. namanya? Ada hair repair sama ada K-Glow. Oh, oke. Gimana awal mulanya lu bisa memulai ini semua? Apakah lu tiba-tiba buka langsung gede atau dari kecil dulu gitu? Jadi awalnya gue tuh pertama kali waktu gue SMA, akhir SMA lah gue. Kelas 3 mau naik ke kuliah nih, mau masuk kuliah. Itu gue jualan jepitan. Oke. Jedai. Nah, pada saat itu lo ingat ini gak sih gelang power balance gak? Tahu. Ya, pada saat itu kan hype banget kan. Nah, gue waktu itu dapat momennya. Dimana waktu itu gue ngambil barang di Jedai ini dari China. Nah, kan kalau misalnya kita ngambil barang dari China kan ada MOQ-nya kan. Iya. Nah, cuman gue waktu memberanikan diri untuk ngambil. Dan pada saat itu puji Tuhan gue juga nggak tahu, bener-bener rame banget. Gue tuh bener-bener bocah yang tiba-tiba kaget banget punya duit yang ya lumayan gitu. Pada saat itu gue sempet jadi reseller Jedai yang terbesar di Indonesia gitu. Awalnya gue cuma jualan kayak di sekolah, terus itu kan itu awal gue masuk kuliah juga, jadi gue jualan juga di kampus juga. Nah akhirnya sampai akhirnya bener-bener gede banget. Gue shock juga sih, tapi ternyata dari situ duitnya karena cuannya tuh lumayan banyak. Jadi kayak pada saat itu Jedai itu orang jual 15.000 nih, gue jual 10.000 dan tuh Jedai gue yang tebel gitu. Jadi namanya Jedai Thailand, tapi ngambilnya di Cina sih tetap aja, tapi namanya Jedai Thailand. Nah itu tuh kalau misalnya orang jual 10.000, gue dapet tuh kayak cuman 1.000 sama 2.000. Walaupun kalau misalnya kita ngambil barang dari China kan beberapa banyak biasanya yang kayak rusak kan. Cuman gue tuh emang ada temen di sana. Jadi dia yang bisa ngawasin, karena kalau misalnya kita beli barang banyak di China tuh kan risky banget kan kalau misalnya nggak ada yang, ya lo tahu kan, kalau nggak ada orang yang ngawasin itu pasti kita kena jadi cheat gitu loh, kayak diakalin gitu. Nah akhirnya banyak banget orang-orang yang ngambil di gue, karena kan itu kan gue jualnya cukup murah ya buat orang-orang yang di Indonesia ini, terus mungkin mereka bisa jualin lagi, dan gue direct juga langsung ke customer. Setelah gue punya duit lumayan banyak, gak banyak-banyak amat sih, tapi pada saat itu menurut gue duitnya udah gede banget, karena gue masih anak belasan tahun gitu. Jadi akhirnya setelah itu gue tapi mikir kayak kalau misalnya duit ini gak gue pakai apa-apa, karena gue tahu kalau misalnya Jedai itu bisnis kan ada dua ya, long term sama short term. Kalau Jedai itu kayak cuman just happening gitu, jadinya sementara. Nah akhirnya gue pengen nih convert jadi yang dari yang short term ke yang long term. Gue mikir gimana caranya gue pengen bikin usaha. Pada saat itu gue kepikiran bikin gula kapas gitu. Jadi gue lagi jalan-jalan, terus gue liat abang-abang jual gula kapas gitu di pinggir jalan. Terus gue kayak mikir, kenapa nggak sesuatu yang, ini emang old style, tapi kenapa nggak gue create jadi sesuatu yang baru gitu loh. Oh, oke. Nah, jadi gula kapas itu kan kayak bentuknya biasa aja kan. Warnanya ya hijau, pink gitu biasa. Warna-warni lah ya. Iya, nah gue tuh pernah ke Thailand, terus habis itu gue lihat gula kapas tuh ada bentuknya, ada bentuk babi, ada bentuk kodok. Gue kasih tahu nih ke bapaknya, Pak bisa nggak bikin kayak gini gitu. Dia bilang nggak bisa, non itu susah sekali. Dia bilang gitu. Gue ajak si bapak ini kerjasama, dia kasih harga ke gue, sampai akhirnya itu orang yang dari nggak bisa, dia bilang nggak bisa. Gue bilang kayak saya yakin bahwa bisa, saya tungguin bapak sampai bisa gitu. Gini nih caranya, kan ada caranya kan. Jadi ada di Thailand tuh caranya bikin, terus gue kasih tahu, mbak saya nggak bisa. Orang kalau lihat pasti bisa pak, karena basicnya dia kan udah bikin kan cuma dia nggak kreatif aja. Akhirnya sampai dia bisa bikin itu, nah gue sewa tempat lah di Malang. Pada saat itu gue masih mau masuk kuliah, pendaftaran gitu deh. Jadi pertama kali gue masuk kuliah itu, gue setelah jualan Jedai langsung gue bikin cafe itu. Jadi duitnya gue modalin
untuk bikin kafe. Cuman karena duitnya belum banyak dan pada saat itu gue inget banget gue tuh dapet kayak apa ya, tempat itu rumahnya rumah tua banget gitu. Terus gue tuh ngisi kursi-kursinya itu kursi kayu, lumayan paling murah lah waktu gue beli kursi kayu yang paling murah. Terus gue inget banget cuma 10 table. Terus gue opening, nah gue kaget banget pas pertama kali gue opening itu happening banget, rame banget. Bahkan kalau misalnya lo search itu sampai sekarang di Google masih ada Cafe Cotton Inn, cuman sekarang sebenarnya dia udah close sih. Cafe Cotton Inn itu orang-orang dari Jakarta, pada saat itu gue kan di Malang nih, orang-orang dari Jakarta kalau liburan ke Malang pasti harus ke kafe gue, orang-orang Surabaya. Jadi kafe gue tuh terkenal di mana-mana. Pada saat itu gue juga kaget bisa segede itu. Terus setelah itu sekitar 6 bulan karena bisnisnya cukup pesat, gue bikin lagi namanya Cafe K Labs. Dia itu es krim nitrogen gitu. Berapa lama lu dari awal sampai sekarang lu buka perjalanan itu? Ini mungkin hampir 6 tahun dan. Oh, ini tahun ke-6 ya? Iya, tahun ke-6. Oke, gila. Ini salah satu cerita yang menginspirasi banget karena masih muda juga ya. Apalagi masih jomblo juga. Nanti kalau ada yang komen mau ngelamar silakan ya ke Sarah. Oke, gue mau nanya berikutnya nih. Sekarang dari semua bisnis itu lu punya berapa karyawan? Kurang lebih aja? Iya, ratusan sih. Ratusan karyawan, oke. Dan itu terdiri dari yang muda sampai yang tua ya? Iya, jadi ada yang udah punya tanggung jawab juga. Jadi mereka udah punya anak, udah punya istri. Iya. Jadi yang jomblo-jomblo juga banyak. Oh, jomblo-jomblo juga banyak, oke. Jadi maksudnya mulai dari yang emang mereka yang belum berkeluarga sampai mereka yang berkeluarga. Oke, tapi lu pernah nggak ngalamin momen kegagalan dalam bisnis? Terus gimana cara lu nyikapinnya gitu? Kalau gagal sih gue bilang kayak yang kemarin gue mungkin tutup waktu Cotton Inn, waktu K Labs gue tutup itu ya gue bilang bisa itu gagal sih. Tapi kan namanya kita gagal tuh kan gue tuh kan nggak langsung nyerah gitu nggak. Tapi kan semuanya itu ada step by stepnya. Yang pertama kalau misalnya nih kita sepi nih mungkin kita inovasi dulu. Terus habis itu kalau misalnya inovasi udah nggak bisa, kadang itu ada di mana kita emang udah harus benar-benar kayak oh ya udah emang kita harus move, harus diganti gitu. Karena kadang bisnisnya emang udah harus diputer gitu karena emang udah nggak zamannya gitu loh. Kasarannya kayak gitu. Betul. Lebih ke ya berat sih, dibilang berat pasti berat, cuman emang udah resikonya aja sih. Kayak gue dibilang kayak jatuh bangkit lagi ya gue iya. Mungkin orang di luar kan kayak ngeliat gue enaknya aja, nggak tahu perjuangannya, dan gue juga nggak pernah share waktu gue stres, waktu gue apa. Yang gue share adalah apa yang mungkin yang mereka lihat itu enak gitu. Tapi lu pernah ngalamin stres nggak? Kan kalau di internet kan kelihatannya happy gitu. Ya pernah sih, pernah. Ya, pastilah ya. pernah mengalami stres, pernah. Kalau misalnya masalah bisnis juga. Iya, gue stres juga, cukup beberapa kali gue stres yang benar-benar, karena kan namanya orang bisnis ya cobaan itu pasti ada aja ya. Mulai kita diuji dari karyawan, mungkin tempat sewa, kadang kan dulu mungkin masih belum pengalaman kayak tempatnya tiba-tiba dinaikin budgetnya sampai nggak ada gara-gara udah over banget. Karena kan kadang orang ini kalau misalnya kita udah rame dia tahu naikinnya rada nggak masuk akal, nggak logik, dan sebenarnya nggak kekejar juga buat kita, jadi akhirnya harus pindah atau kayak gimana, macam-macam sih sebenarnya. Kayak dari gue tuh karena dari bener-bener gue tuh learning by doing. Jadi di mana gue tuh nggak punya manajer, gue nggak punya asisten, gue nggak punya purchasing, gue tuh sempet jadi kasir. Jadi kalau misalnya orang-orang yang ada di Malang, mungkin beberapa audiens lo ini pernah ngeliat gue jadi kasirnya atau gue nge-serve makanannya, karena gue tuh bener-bener membentuk manajemen dengan belajar. Jadi gue tuh nggak tahu nih, gue tuh belajar gimana caranya ngasih makanan ke orang. Permisi kak, ini makanannya bisa dicek dulu kayak gitu. Itu gue bisa. Oh, lu pernah? Pernah banget. Gue jadi kasir, gue pernah dimaki-maki sama orang, gue pernah dimaki-maki sama bapak gara-gara makanannya keluarnya lama. Jadi pahit-pahitnya udah gue alamin lah semuanya. Udah selesai pas zaman gue masih kuliah. Oke. Tapi gini, lu kan mulai bisnis banyak nih, terus industrinya beda-beda nih jujur. Gimana cara lu sebagai anak muda? Kan kita sama-sama nggak punya bakat lah waktu mulai bisnis, apalagi 6 tahun kan. Terus lu tiba-tiba buka resto, buka apa, kan lu nggak punya kemampuan masak segala macam juga. Gimana caranya lu bisa bikin itu semua? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya kemampuan masak, gue itu emang gue nggak bisa. Tapi gue itu tipe orang yang gue ambisius. Ketika gue mau sesuatu itu gue kejar sampai dapet. Kayak contohnya nih, misalnya ini gue minum ini nih, terus gue ngerasa ini enak. Ini kopinya apa ya? Kok bisa sampai rasa kayak gini? Gue bener-bener riset abis-abisan buat dapetin sesuatu ini. Gue emang nggak bisa masak, tapi gue bisa. Kalau misalnya gue belajar, sebenarnya menurut gue tuh kayak semua orang itu bisa melakukan apa saja, cuman tergantung pinter-pinternya kita sih, lo mau atau enggak. Tapi kalau gue tuh bukan yang kayak gara-gara gue bisa masak terus gue masak, enggak. Gue tuh belajar kayak sengaja basicnya, karena core-nya dulu karena gue duitnya terbatas, jadi gue harus kayak
multitasking lah, semuanya bisa. Gue masak bisa, tapi gue hire chef. Oke, jadi intinya lu nggak cuman kerja sendiri, lu kolaborasi sama orang yang lebih hebat. Pasti. Terus lu juga, ini anak pinter di jalan nih ya. Jadi lu lulusan kuliah SMA atau apa? Kuliah gue. Oh kuliah S1? S1. Oh lulus ya? Lulus dong! Jurusan apa? International Relation, asik. Gila. Oke, tapi intinya ini anak pinter di jalan. Pinter di jalan, Iya, sampai akhirnya dia bisa dan terus belajar. Oke, keren. Sekarang gue mau nanya soal kasus yang pernah terjadi. Apa tuh yang pernah terjadi? Kan waktu di berita nih, ada berita yang ramai soal lu. Gue nggak mau bahas kasusnya. Iya. Karena menurut gue bener atau salah itu juga pilihan masing-masing orang. Betul. Dan gue juga nonton, Sarah ini temen gue, cuman kita nggak pernah ketemu aja, baru kali ini ketemu. Terus lu juga udah minta maaf, lu juga udah mengakui salah. Tapi satu hal penting yang gue penasaran banget dan gue pengen tanya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus yang udah terjadi itu yang benar-benar bikin jadi pelajaran buat lo? Sebenarnya sih kalau masalah kasus itu gue I get the point dan kayak everyone get the point gitu. Gue pertama-tama gue mau ngomong sih sebenarnya kalau misalnya di sini gue mengaku salah dan gue tidak membenarkan apapun, mungkin ya udah intinya kayak gue tuh tidak akan melakukan pembelaan apapun karena ya sudah salah gitu. Mungkin apa yang gue maksudkan sama apa yang diterima sama masyarakat juga beda. Karena kan gue tuh bukan orang yang sempurna ya, gue juga berbuat kesalahan. Terkadang apa yang gue analyze itu nggak nyampe, nggak masuk juga, gue salah. Jadinya ya kalau pelajaran yang bisa gue dapet sih sejauh ini gue merasakan gue tuh orangnya misalnya stres ya semua orang pasti ngerasain lo juga gitu, apalagi kita bisnis jadi kerasa banget. Tapi gue itu bener-bener ngerasa mental gue kayak mental breakdown banget. Gue baru pertama kali ngerti yang namanya orang mental breakdown itu gimana. Gue ngalamin nih yang namanya orang trauma kayak gimana. Gue bener-bener drop pada saat itu. Jadi kayak gue overthinking semuanya gue pikirin. Karena kan gue bisnis juga. Pada saat itu gue cuma mikir satu sih. Gimana keluarga gue bisa tenang. Dan yang kedua gimana karyawan-karyawan gue tetap bisa safe sama gue. Karena kalau di kantor atau di kerjaan gue tuh kan termasuk ibu dari mereka kan. Kayak mereka itu bisa bergerak. Kehidupan mereka itu bergantung juga sama gue gitu. Kalau gue gak bisa gaji orang-orang gini. Nanti gimana gitu. Jadi otomatis gue tuh berusaha menguatkan diri gue sendiri untuk bisa bangkit lagi gitu. Jujur itu berat sekali tapi ya alhamdulillah sekarang gue bisa berdiri di sini. Gue udah bisa menata semuanya lagi. Gue udah mulai berusaha cheerful lagi. Terus habis itu gue udah kayak dan gue udah bikin beberapa project lagi. Nanti gue undang kalau opening. Siap. Jadi pada saat kemarin gue menghilang itu yang gue lakukan, gue berusaha melakukan hal-hal yang positif. Kayak misalnya gue tuh olahraga. Terus habis itu gue gedein bisnis sama gue bikin project. Jadi gue keluar lagi, gue berjuang lagi, itu project gue udah kayak 80% dan ini sekarang udah mau finishing sih. Tapi gue yang salut sama Sarah adalah gini, semua orang pasti punya kesalahan lah. Baik Sarah ataupun gue, mungkin gue ada bobroknya cuman lu pada nggak tahu aja. Tapi semua orang ngalamin kesalahan, semua orang pernah berbuat salah, pernah stres. Tapi yang gue salut adalah Sarah, lu bener-bener kayak bisa bangkit dari semua yang terjadi. Karena gue ngerasain, lu punya ratusan karyawan, lu punya bisnis, lu punya tanggungan di mana-mana. Ya, lu juga bertanggung jawab pada keluarga lu. Iya. Terus gue dengar akun bisnis lu juga, iya kan, baru kena retas dan itu pasti rasanya berat banget. Tapi lu benar-benar bisa bangkit. Makanya gue pengen di sini kayak benar-benar gila Sarah, gue respect banget sama lu gara-gara kejadian ini. Jadi ini salah satu contoh anak muda yang bisa ditiru. Yang bisa dicontoh juga buat kita semua. Pokoknya tetap semangat deh buat Sarah. Thank you. Oke. Gue dengar lu pernah membelikan sebuah hadiah berupa mobil ke orang tua. Apa yang terjadi kala itu dan kenapa lu beli waktu itu buat orang tua lu? Pada saat itu gue tuh salah satu orang yang percaya kalau misalnya nih ya, lo lagi dalam keadaan kesusahan, terus tiba-tiba kayak ada aja jalannya. Lo pernah ngerasain kayak gitu? Pernah. Gue tuh selalu merasa kalau misalnya ketika gue lagi ada kesusahan terus tiba-tiba ada kayak miracle happen itu, gue merasa kalau misalnya itu doa orang tua kita lagi didengar, doa ibu kita didengar. Jadi akhirnya di situ gue memutuskan kayak gue nggak mungkin ada di titik seperti sekarang ini dengan semua yang udah gue raih. Gue yakin itu kayak beriringan dengan doa orang tua gue, karena gue emang bener-bener percaya banget kalau misalnya kita bisa membahagiakan orang tua ya kayak berkat tuh pasti bakalan datang gitu loh. Akhirnya gue memutuskan kayak
Sebenarnya bukan diukur dari hadiahnya juga, cuman kayak gue tuh selalu mengingatkan teman-teman gue kayak misalnya nih lu punya tabungan, sisihin sedikit untuk orang tua lo, misalnya lo mau beliin cukup makanan atau mungkin kalau misalnya lo udah kerja lo bisa beliin cincin untuk nyokap lo, beliin aja gitu. Pada saat itu gue memutuskan karena duit yang gue punya gue rasa sudah cukup, gue beliin hadiah nyokap gue mobil pada saat itu. Dan ya gue pengen bikin dia seneng aja. Itu tahun 2018 sih, pas nyokap gue ulang tahun gue memutuskan untuk beliin itu. Dan itu salah satu impian gue dari dulu untuk ngebeliin nyokap gue mobil gitu. Jadi ya akhirnya kebeli, alhamdulillah. Tapi lu percaya nggak sama yang namanya the power of sedekah? Percaya banget gue. Sebagaimana lu percaya? Sepercaya itu. Jadi gini, mungkin kita berbeda, asik, Tuhan kita berbeda. Tapi pengertiannya sebenarnya kan semua agama sama ya. Kalau misalnya di tempat gue itu, jadi ada yang namanya kalau misalnya lo sedekah itu harus 2,5%. Tapi kalau menurut gue 2,5% itu untuk orang yang ya udah yang biasa. Misal mungkin kayak kurang menurut gue. Kalau misalnya lo udah merasa mampu, lo udah bisa kerja kantoran, gue tuh lebih menaikkan sedekahnya menjadi ini sharing ya, bukan ini 10% kayak gitu. Jadi kayak lebih besar lebih baik karena gue percaya apa yang lo keluarkan itu tuh buat orang yang memang benar-benar membutuhkan dan kayak tanpa lo menunggu tuh pasti akan ada aja jalan di kehidupan lo. Itu gue percaya banget karena gue sering banget kayak tiba-tiba banyak aja jalan, kayak misalnya gue tiba-tiba ada orang nih di jalan terus kita kasih ya. Pas gue lagi kesusahan nih, mungkin misalnya kayak tiba-tiba ban gue di jalan pecah gitu, nggak sampai lama, proses itu semua gampang, bener-bener kayak towingnya langsung dateng, kayak gue merasa tuh selalu ada jalan aja buat gue gitu. Oke, ini keren banget sih. Oke Sar, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi kali ini. Apa pesan lu buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi jalan bisnis, terus dia gagal, dia mau bangkit lagi, terus dia nonton konten-konten kita dan dia semangat. Apa pesan lo kira-kira? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya gue lihat dari anak-anak muda zaman sekarang, mereka tuh lebih ngerasa karena mereka sering ngelihat orang lain di Instagram, di sosial media, mereka tuh lebih ngerasa dirinya tuh kayak orang yang paling tidak bahagia dan mereka cenderung mengukur kebahagiaan dia itu di-compare sama orang lain secara nggak langsung. Jadi kalau misalnya dari gue sendiri sih kayak misalnya kalian lagi bener-bener drop atau ngalamin quarter life crisis atau ngerasa kok gue belum berhasil kayak gitu-gitu, sebenarnya lo tetap harus bisa bangkit dan memulai sesuatu kembali. Karena kadang tuh orang kayak diem aja nggak ngapa-ngapain, cuma nontonin Instagram. Itu sering terjadi. Jadi dia tuh di rumah nih misalnya mau bergerak, tapi nggak jadi gerak gara-gara kayak udah besok aja, besok, ditunda terus nih yang pertama. Kalau orang nunda terus nggak bakalan sukses. Karena kan kadang gue tahu sih semua orang tuh pasti kayak ada di mana mood mereka lagi drop banget. Tapi orang untuk menjadi seseorang yang cukup bijak ngatur mood dan nggak mood swing itu susah. Tapi kalau misalnya kita mau berusaha sebenarnya bisa sih, karena menurut gue support system itu perlu. Kayak kita punya teman, kita punya orang tua, itu sangat perlu. Itu tapi cuman buat kayak kita feel full aja. Tapi nggak ada yang bisa merubah keadaan. Even gue pun ngerasain ketika gue drop, teman-teman gue ada semua buat gue. Mereka itu menjadi support system yang sangat besar buat gue. Support system ya. Support system itu beda dengan lo mengambil decision maker. Itu beda banget. Kalau lo mau ngambil decision itu kayak lo doang yang bisa ngambil, lo doang yang bisa berdiri, dan lo doang yang bisa menentukan lo mau kemana. Kayak no one can change your life gitu. Lo doang yang bisa mengatur hidup lo. Jadi musuh terbesar lo sebenarnya diri lo sendiri. Kalau lo, ini yang gue tuh sempet baca banyak buku lah. Salah satu yang gue bener-bener inget banget itu, gue ngerasa kalau misalnya sesuatu yang dilakukan dengan konsisten, apapun itu pasti ada hasilnya. Karena kadang orang itu nggak sabar sama yang namanya yang slow progress. Mereka tuh kayak nggak kelihatan, slow progress itu nggak kelihatan, tapi ketika slow progress itu lama-lama juga bakalan kelihatan. Cuman emang prosesnya lama. Karena kan ada orang yang kayak fast progress itu ada, tapi kalau misalnya kita nggak gerak sama sekali itu malah lo makin menunda kesuksesan lo sampai kapan? Kalau gue sih lebih baik waktu muda gue kerja keras ya daripada pas gue tua nanti gue lebih buang waktu. Lebih baik waktu muda kerja keras daripada nanti waktu tua nanti susah dan buang waktu. Itu adalah quotes dari Sarah untuk menutup sesi kita kali ini. Oke, terima kasih buat Sarah untuk sharingnya. Makasih banyak, ilmunya bermanfaat banget. Terus kalau teman-teman mau follow YouTube-nya Sarah, ada di sini. Iya, terima kasih. Lupa subscribe ya, biar gue semangat. Ada Instagramnya, apalagi TikTok. Facebook lu main nggak? Nggak, gue nggak main. Facebook lu nggak main. Oke, ini TikToknya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan terakhir subscribe video ini untuk mendapatkan manfaat dari video berikutnya. Saya Rico dan Sarah. Sampai jumpa, dadah.